Oke, kita langsung saja masuk ke bab 6 ya, Rabun. Bab 6 yang pertama ini ada ginenyo. Ginenyo itu sebenarnya digunakan untuk menolak ya, Rabun ya. Menolak pernyataan. Dia itu pasti tidak, dia hanya digunakan untuk menolak ya, Rabun. Jadi kalau misalnya ada kalimat gini, Rabun pasti sering dengar gini. Bahasa eh, berbahasa Korea. Oh, ini ya. Pandai berbahasa Korea rupanya ya, gitu kan ya kamu. Terus jawabnya eh apanya yang pandai, gitu kan? Apanya yang pandai, gitu kan? Hanya berbahasa Korea sedikit kok, gitu ya, kamu. Jadi sebenarnya kita menolak, gitu ya, menyatakan penolakan, tapi dalam pakai bentuknya kayak positif gitu ya, kamu. Ini kan misalnya gini, pandai berbahasa Korea, rupanya ya, berarti kan di sini eh pandai berbahasa Korea itu Hanggugo를 atau Hanguk말을 ya Rabun ya. Calhada. Pandainya itu calhada ya Rabun ya. Nah, rupanya yaitu neo ya Rabun. Cara neo. Hanguk말을 잘하네요. Nah, terus di sini pandainya apa ya Rabun? Calhada kan pandainya. Nah, di sini berarti pakainya 기는요 gitu ya. 잘하기는요. 조금만 자꾸만 해요. 조금만 할 수 있어요. gitu ya, 여러분. Hanya bisa gitu ya. 조금만 gitu. Hanya bisa. Aduh. Bi, aduh. Bisa berbahasa Korea sedikit kok. Berarti sedikit koknya 조금만 할 수 있어요. Gitu ya, 여러분 ya. Jadi kalau di sini kata kerja, kata sifat plus ginenyo gitu ya, 여러분. Nah, ini kenapa yo-nya dihilangkan? Karena buat banmalnya ya, 여러분 ya. 잘 하기는요, 조금만 할 수 있어요, gitu. Misalnya, ini gampang ya, 여러분 ya. Jadi kayak gitu bilang apanya yang pandai. Jadi maksudnya kan nggak pandai, dia menolak gitu ya, menentang pernyataan gitu. Misalnya, misalnya, eh Mutia cantik ya, gitu ya. eh Terus di sini B menolak gitu kan. Misalnya jangan Mutia deh, Yuna. Di sini misalnya Zain bilang, Yuna cantik ya, terus Mutia nggak setuju karena iri sama Yuna. Yuna cantik ya. Terus Mutia jawab, apanya yang cantik? Eh, nah, tapi Mutia nggak sadar diri lah. Misalnya, siapa ya Rabun ya? Saya lupa deh. Aduh, lupa ya Rabun. Suji. Suji lebih cantik, gitu. Gitu ya Rabun ya. Berarti di sini Zain bilang, 유나는, 유나가 예쁘죠? Terus, apanya yang cantik? Kenapa dihapus di sini? 예쁘기는요. 예쁘기는요. 수지가 더 이쁘죠. 수지가 더 이뻐요. 음, 예쁘기는요. 수지가 더 예뻐요. Gitu kan. Gitu ya, Rabunnya tidak susah ya. Nah, ini kita tadi udah pakai kata kerja, sama kata sifat gitu ya. Apalagi ya? Hmm, tapi ini juga bisa loh dengan kata benda misalnya. Dengan kata benda,
Benar ya, Rabun. Misalnya masih percakapan antara Zain sama Mutia misalnya. Hmm, Yuna, hmm, apa ya? Yuna, eh, wanita yang pendiam ya, gitu ya. Mungkin pas ketemu Zain dia jarang ngomong gitu ya. Yuna는 dan wanita perempuan. Yuna는 pendiam itu 조용하다. 조용한 여자지요. Nah, berarti di sini pakainya 조용한 여자 이기는요. Nah, ini kalau misalnya kata benda, maka dia pakainya kalau konsonan plus igi는요. Kalau vokal plus gi는요. Gitu ya Rabonnya. 조용한 여자 dua-duanya sama deh ya Rabon. Kadang suka lupa misalnya. 조용한 여자이기는요. Sebenarnya sih kadang-kadang dibuang juga si i-nya gitu ya. 조용한 여자이기는요 gitu ya. 어, 만날 때마다 misalnya 저와 이야기할 때마다 얼마나 말이 많던지 gitu ya. eh Waktu ngobrol sama aku banyak banget ngomongnya gitu. Mungkin karena dipancen cowok kali malu gitu ya. Nih, kayaknya tidak terlalu susah ya Rabun ya. Jadi intinya untuk menolak gitu ya Rabun. Jadi kalau misalnya ini kan di sini si A menyatakan bahasa Koreanya bagus, si B-nya menentang kan karena dia tidak seperti itu. Ini Zen bilang Mutia cantik ya, Yuna cantik ya gitu kan. Mutia nggak setuju menolak apa yang cantik. Ini kan sebenarnya anyepo yo gitu maksudnya mau bilang anyepo yo gitu ya Rabun gitu ya. Misalnya seperti itu ya Rabun ya. Ini bukannya Yuna ini ya. 여기 말하는 유나는 유나 연예인 아니고 내가 아는 유나고 여기 말하는 수지도 내가 아는 수지예요. 수지 그 아이돌 그룹 아니고 한국인 연예인 아니고 유나하고 수지는 내가 말하는 여기 유나하고 수지는 그냥 이름이 비슷한 내가 아는 여자들이에요. 네. Oke, kita lanjutkan ya, Rabun. Kenapa ditutup? Saya di sini 유진 씨는 교포니까 한국 공부가 별로 안 어렵겠어요. 유진, 교포 itu 여러분 campuran ya, apa blasteran. Eugene karena kamu blasteran Korea, mungkin blasteran Kyopo di sini bisa blasteran apa saja gitu. Pokoknya blasteran ya Rabun ya. Ya Rabun juga misalnya nanti nikah sama orang Korea, anaknya itu Kyopo ya Rabun ya. Eugene karena kamu blasteran belajar bahasa Korea kamu pasti tidak terlalu susah gitu kan. Apanya tidak susah? Karena
tata bahasanya susah, saya harus belajar 2 jam, setiap hari gitu. 친구한테 들었는데 노래를 잘하다면서 eh aku dengar dari teman katanya kamu pandai menyanyi ya? Nih kan, salah ada kan, pandai apanya yang pandai, pandai apanya gitu kan ya. Ya cuman eh seukuran apa ya, rebon 그냥 못 부른다는 소리는 안 들을 정도야. Ya aku bisa bernyanyi tapi, cuma seukuran, sampai nggak denger nggak bisa nyanyi lah gitu, ngerti ya Rebun ya? Apanya yang pandai, ya aku memang bisa nyanyi tapi, nyanyinya ya sekedar, ya bisa saja, paling tidak orang tuh nggak sampai bilang aku nggak bisa nyanyi gitu loh ya Rebun, jadi maksudnya ya. Oke kita lihat yang contoh hal yang ada di belakang. Nih ya, contohnya ya Rebun. 희은 씨 고향도 요즘 춥죠? Kampung halaman Hien belakangan kampung halaman Hien juga belakangan dingin ya? Oh, apa yang dingin gitu kan? Apanya yang dingin? Jadi maksudnya ya Robun, ginennya ini punya makna seperti an gitu ya Robun, an gitu kan? Oh tidak dingin kok gitu ya. Jadi bisa dijawab dengan apanya yang dingin gitu kan? Jadi di sini tuh sebenarnya ginennya itu adalah punya makna seperti an gitu ya Robun. Jadi kita menyatakan tidak tapi tidak pakai an gitu loh. Tidak pakai negasi atau penanda negatif eh tapi pakainya ginenyo gitu loh. Jadi menyatakan negatif tapi dalam bentuk yang positif. Kenapa? Bentuk dalam kalimat positif gitu. Kenapa? Karena tidak ada si an-nya ini gitu ya Robun ya. Jadi di sini bisa diartikan Hien, kampung halaman kamu juga belakangan dingin ya? Enggak dingin kok gitu. Ini bisa diganti dengan "안 추워요." gitu ya. "안 추워요." gitu ya 여러분. Jadi kalau 여러분 ingatnya yang pakai "an" ya pakai "안 추워요." Kalau 여러분 ingatnya pakai "기는요." "춥기는요." gitu ya. "우리 고향은 1년 내내 더운 곳이에요." gitu kan ya. Kampung halaman kami adalah tempat yang panas sepanjang tahun gitu ya Robun. Berarti ini mungkin antara Filipina atau Indonesia ya. Ian itu ini ya Robun, Vietnam mungkin namanya ya. Maaf ya 여러분 ya. Kita lanjutkan. 오지 부동산에서 소개받은 집 괜찮았어요? Eh eh Okekah rumah yang dikenalkan oleh agen perumahan kemarin? 안 괜찮아요 gitu ya. 괜찮기는요. Apanya yang oke? Karena rumahnya sangat lama dan tua, kayaknya harus cari tahu lagi rumah yang lain gitu. 학교 앞에 새로 생긴 식당이 음식을 그렇게 잘한다면서 gitu kan. Katanya restoran yang baru ada di depan sekolah makanannya 음식을 잘한다 itu enak ya gitu, maksudnya buat masakannya enak ya gitu kan. Ih, apanya yang buat masakannya enak gitu kan. Aku kemarin kemarin pergi
coba pergi ke sana, makanannya tidak bisa tidak sesuai gitu, tidak bisa sesuai harapan gitu ya, out of expectation gitu ya. Eh, di sini ya Rabun, diterangkan bahwa dia tidak bisa menempel dengan kata, apa namanya ya Rabun? Tidak bisa dengan lampau ya Rabun ya. Jadi mau itu misalnya kemarin care soyonya, ini kan ya Rabun kan nih kencana soyo ya kan, walaupun lampau tapi nanti dijawabnya nggak pakai kencana kinenyo nggak boleh. Langsung saja pakai ginenyo dari kata dasarnya, dibuang danya langsung ginenyo. Itu ya Rabun ya, mau mau pertanyaannya lampau, jangan dijawab lagi lampau, hilangkan lampaunya. Kayak di sini Kongbu mani hecho. Kamu udah belajar kan dari kemarin gitu kan? Oh, apanya yang belajar kamu banyak belajar kan kemarin gitu kan? Apanya yang banyak belajar? Nah, itu nggak boleh mani hetkinenyo. Ini salah ya rebunnya. Mani haginenyo. Jadi dari kata dasarnya diambil lalu tambahkan ginenyo. Contoh lagi di sini. 정말 한국어를 잘하시네요. Wah, rupanya eh, Anda pandai pandai sekali berbahasa Korea ya. 잘하기는요. 아직도 많이 공부해야 돼요, gitu kan. Jadi ternyata 여러분 si ginenyo ini bisa dipakai pada saat kita banyak dipakai untuk apa namanya menampik pujian gitu ya. Kalau saya dipujikan, oh Mutia cantik banget, makasih gitu kan. Kalau orang Korea dipuji apanya yang cantik pakai ginenyo gitu. Jadi ginenyo ini banyak dipakai untuk menampik pujian gitu ya. 목소리가 참 예쁘네요. Wah, suara Anda cantik sekali, bagus sekali ya. Apanya yang bagus gitu kan? Eh saya eh kayaknya lebih cantik, kayaknya lebih cantik Cien suaranya gitu ya, Rebun ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya ya, Rabun. Ini denji-denji ini artinya kayak ya, Rabun ya. Mau ini mau itu gitu ya, Rabun ya. Nggak ngaruh gitu ya, Rabun ya. Ini juga denjinya itu bisa dihilangkan. Pokoknya kalau yang di dalam kurung kayak gini ya, Rabun, di belakang itu bisa dihilangkan ya, Rabun ya. Jadi kayak kalau kita bilang mau gitu, gitu kan, atau mau ini, mau itu gitu ya, Rabun. Belum saya kasih contohnya, kita coba yang ini ya. 일기예보를 보니까 jadi setelah melihat perakiraan cuaca katanya itu artinya itu artinya katanya besok hujan tapi eh eh katanya besok hujan loh gitu. Pertandingannya akan dibatalkan kah gitu. Chisodeda pertandingannya akan dibatalkan kah gitu kan. 비가 오든지 눈이 오든지 경기 일정은 바꾸지 않을 거예요. gitu kan ya. Jadi di sini mau hujan, mau salju, kami tidak apa namanya jadwal tidak akan diganti, diubah gitu ya. Jadi hujan turun hujan turun salju gitu ya Rabun ya. Pertandingan tidak akan apa dibatalkan gitu atau tidak akan dirubah jadwalnya, tetap berlangsung. 어떤 노래를 불러야 하는 거예요? gitu kan ya. Harus menyanyikan lagu apa gitu kan. eh Pokoknya kalau lagu Korea aja, mau balad, mau dance, nggak jadi masalah katanya gitu loh. Sangguan opsoyo itu nggak apa-apa gitu kan. Munje opsoyo gitu kan. Sangguan opsoyo itu tidak ada masalah. Jadi ini juga sering dipakai dengan kata sangguan opsoyo. Denji-denji itu kayak mau begini mau begitu Jadi di sini mau balad, mau dance gitu kan. Balad dance katanya nggak jadi masalah gitu ya Rabun ya. Coba kita sekarang buat ya Rabun. Misalnya eh Hmm, misalnya
eh mau laki-laki, eh mau perempuan gitu ya, atau laki ke perempuan ke semuanya bisa ikut lomba. Dance ini gitu ya. Aduh, dikit lagi. Jadi di sini, jadi ini dulu ya Rabun ya. Laki-laki ke mau gitu ya. Perempuan ke semuanya ini dance lomba ikut bisa gitu ya Rabun ya. Berarti laki-laki. Nah, kita ini laki-laki kata benda ya Rabun ya. Jadi kalau misalnya kata benda konsonan pakainya idenji gitu ya Rabun ya. Eh, kalau vokal pakainya denji. Itu ya Rabun ya. Oke, ini nanti nanti kalau udah kata kerja di bawah baru ya. Berarti namja karena berakhiran vokal berarti nam자든, 여자든 gitu ya. 남자든, 여자든 모두 이 댄스 대회에 참가할 수 있어요. gitu ya 여러분 ya. Aduh, apalagi ya Rabun nih contohnya ya. Misalnya eh apa dong ya Rabun? Oh, apa ya? Mau menang, mau kalah gitu ya Rabun. Perempuan gimana sih ini? Misalnya, misalnya mau apa tadi ya Rabun? Mau menang, mau kalah, yang terpenting, apa ya? Usaha dulu ya. Yang penting lakukan yang terbaik. Wis, keren nih. Jadi menang ke gitu ya. Menang ke, kalah ke, yang terpenting gimana sih? Menang ke, kalah ke, yang terpenting eh, yang terbaik lakukan. Nanti di sini menang mau ke, kalah mau ke, yang terpenting Oke. Nah, ini kalau kata kerja berarti kata kerja atau sifat, maka dia pakainya denji. Langsung aja ya rebun denji ya rebun ya. Mau konsonan atau vokal. Dua-duanya ya. Gitu ya rebun ya. Jadi denjinya dua ya rebun ya. Ah, ini supaya nggak vokal ya. Yuk. Ini aja deh. Gitu kan ya rebun.
Nanti kan di sini kan ada dua kan? Diulang kan ini kata benda, ya kan? Ya Bun. Nanti ini juga sama ya Bun ya. Kalau vokal, kalau konsonan ya berarti denji juga. Nah, oke, udah ketahuan nih ya. Nanti di sini igida, igiden, jiden gitu ya Bun ya. Yang terpenting itu 중요한 것은 최선을 다하는 거예요. Gitu ya Bun ya. Apalagi ya? Misalnya dikenalin nih ya. Misalnya Mutia dikenalin sama cowok. Terus mau yang gimana? Oton namjaga 좋아요. Oton namjaga 좋아요. Berarti di sini mau ganteng, eh mau ganteng, mau tidak ganteng. Hmm, eh, saya tidak peduli. Eh, eh, cukup baik hati saja. Cukup baik hati saja gitu ya Bun ya. Nah ini berarti ganteng mau. Apa-apa bang pelan-pelan. Mau tidak ganteng mau. Saya tidak peduli. Cukup baik hati saja cukup. Berarti 멋있든 안 멋있든 상관없어요. 착하면 돼요. Gitu ya, Rabun ya. Gitu ya, Rabun ya. Sudah selesai ya. Oke. Ini cukup. Saya hapus. Mari kita lihat di sini. Ini udah ya, Rabun ya. Berarti coba kita lihat yang belakang ya, Rabun ya. Ini kan ya, Rabun. Ini kata benda ya. Kata kerja ya. Langsung kan. Nuni oda, biga oda, langsung odenji. Nah, di sini kata benda denji. Kenapa pakai denji bukan i? Karena berakhiran balatnya ya, ya Rabun. Oke, kita lihat yang berikutnya. Di sini 이 책이 꼭 필요하니까 사든지 비사든지 살 거예요. Karena perlu sangat buku ini mau mahal, mau murah, mau mahal, murah ke, mahal ke, saya akan beli. 배고프든 배가 안 고프든 식사는 거르지 마세요. gitu kan ya. eh Lapar ke, eh, tidak lapar ke, gitu ya. Mau lapar, mau tidak lapar, jangan menunda makan ya. Jadi kalau nggak lapar juga harus makan. 저는 일찍 자든지 늦게 자든지 항상 6시에 일어나요. Aku selalu bangun pada jam 6. Mau tidur awal, mau tidur telat gitu ya. Tidur telat ke, tidur awal ke, pasti bangun selalu jam 6. 일식당 음식은 물고기든지 비빔이든지 다 맛있어요. Restoran ini makanannya semua enak. Mau itu bulgoginya, mau itu bibimbapnya gitu ya Rabun ya. Kadang kalau misalnya kayak tadi nih yang ada kataannya bisa diganti dengan langsung aja bekoputen, malten gitu ya. Bisa diganti gitu ya Rabunnya kalau memang ketemunya pas dapatnya an gitu. Dan Sasil Maresto, aku 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 sudah mengatakan faktanya gitu ya. Eh, Percaya atau tidak percaya ini kan mittenji, unmittenji gitu ya Rabun harusnya kan ya. Nah ini kalau misalnya pas ketemu ada unmittennya
안 믿으를 langsung diganti dengan 말든지. 믿든지 말든지 percaya ke nggak percaya ke perkataan aku. Ah, terserah kamu lah. Aku udah mengatakan yang sebenarnya gitu. 그 사람이 오늘 마음이 오든지 말든지 신경 쓰지 마세요. Orang itu mau datang, mau tidak datang ke pertemuan hari ini, jangan dipikirin gitu ya. Ini kan harusnya odenji, an odenji. Kayak tadi saya juga ya Rebun ya. Apa ya, saya bikin contoh di depan ya. Apa ya contoh di depan tadi ya. 뭐 씹든 말든 상관없어요. 착하면 돼요. gitu ya 여러분 ya. Kita masuk ke yang tiga ya 여러분. Ya, oke. Ya Rabun, berikutnya ia malu. Ia malu ini artinya justru gitu ya. Justru, justru gitu. Contohnya 부모님 이야말로 내가 가장 존경하는 분이다 gitu kan ya. Mungkin pertanyaannya siapa sih yang paling kamu hormatin gitu kan? Oh, kalau aku misalnya yang jawab, oh aku sangat menghormati guru gitu kan. Misalnya Zen menjawabnya guru gitu kan. Tapi eh Eno jawabnya, oh kalau aku justru ibu gitu loh, justru orang tua gitu ya Rebun ya. Atau kita bisa artikan juga dengan lah, oh orang tua lah kalau saya mah orang tua lah gitu ya. Di sini orang tua, di sini orang tua lah atau justru orang tua orang yang paling saya hormati. Eh Hangul justru Hangul ya yang adalah huruf terbaik di dunia. Wala. Arirang Iyamalo 한국을 대표하는 나라이다. Justru Ariranglah lagu yang mewakili Korea. Mungkin ada pertanyaan lagu apa sih yang mewakili Korea? 한국을 대표하는 노래는 뭐예요? Gitu kan. Misalnya Ganggang Sule gitu. Ganggang Sule. Bukan, misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Pokoknya apalah gitu kan. Eh Iden jawabnya A. Oling jawabnya B. Eh Eno jawabnya C, tapi Jen jawabnya bukan, justru Arirang lah gitu loh, justru Arirang lah gitu ya Rabun ya. Jadi misalnya contohnya di sini, ini kan karena cuma satu ya Rabun, misalnya contohnya gini. eh eh, Misalnya Jen jawab kayak gini. Misalnya Mutia tanya gini, Jen nanti jawab gini. Hmm, Misalnya gini, siapa penyanyi Korea yang paling pandai bernyanyi gitu kan ya? Siapa penyanyi Korea yang paling pandai bernyanyi? Berarti di sini eh pandai bernyanyi dulu Pak Kajang 노래 노래를 가장 잘하는 한국 가수가 누구예요? gitu kan ya. Terus Jen jawab, misalnya Jen menjawab, ini kan sangat objektif ya, ya Rabun ya. Sangat subjektif misalnya, misalnya siapa yang, misalnya eh Insuni ya, Insuni apa ya Rabun? Saya lupa. Misalnya Insuni gitu kan. Eh Jene jawab Insuni gitu kan ya. Insuni예요. Jen jawabnya gitu. Insuni예요 gitu kan. Terus Ena jawab 아니에요. 아니에요. Misalnya bukan tahu gitu ya. Bukan tahu, bukan. Justru Song Sikyong.
yang pandai, yang yang paling pandai bernyanyi misalnya gitu ya. 아니에요. 성시경이야말로 가장 잘 불러요 gitu. Ya, ya Rabun ya. Nah, ini jadi kalau misalnya kata, ini kan udah pasti kata benda ya Rabun. Kalau bendanya berakhiran konsonan, pakainya iya malu. Kalau berakhiran vokal, pakainya ya malu gitu ya. Hmm, oke. Contoh lainnya apa ya? Kan udah ya, Song Sigyong iya malu. Misalnya apalagi ya Rabun ya? Hmm, eh, misalnya ada pertanyaan, negara mana paling panas gitu ya? Eh, mana negara paling panas? 어느 나라가 가장 더운 거예요? Gitu kan ya jawabannya. Misalnya Nigeria, bukan gitu kan? Misalnya jawabnya, misalnya jawabannya Nigeria, 나이지리아, 나이지리아예요. 나이지리아가 가장 더운 거예요. Terus ditentang. Bukan, bukan. Apa lagi Rabun? Somalia misalnya. Somalia lah, Somalia justru yang paling panas. Ah, ini, ya, ini semua ngarang ya Rabun ya, jadi jangan dianggap ini fakta ya. 아니에요. 소말리아가, 소말리아 kan berakhirkan vokal tuh ya Rabun. Ya, 소말리아야말로 가장 더운 거예요. Itu ya Rabun ya. Oke, udahin dikit. Kita beralih ke belakang sekarang. Ya malu. Contohnya di sini. 너야말로 나의 진정한 친구다 gitu kan ya. Justru kamulah teman yang sebenarnya, teman Jinjong Hada yang sebenarnya setia gitu ya, 여러분. 친구야말로 우리 회사에서 없으면 안 되는 사람이다. 친구 itu bisa artinya dia ya, 여러분. Justru dia orang yang tidak boleh tidak ada di perusahaan kita gitu. 휴일이야말로 비로 회복이 가장 좋은 날이다. Justru jeruklah buah yang paling baik untuk penyembuhan karena peletihan gitu ya, Rabun ya.
Oke, yang terakhir itu adalah ya yogan. Ini sebenarnya ya ampun ya ampun. Ini untuk menyatakan sangat ya, untuk menyatakan sangat aja tapi harus pakai bentuk negatif. Jadi dari yogan sampai gosi anida ini artinya sangat ya Robun. Sangat. Sangat tapi kita pakai rumus. Nih contohnya Uriban 학생들은 여간 똑똑한 곳이 아니다. Jadi di sini artinya berarti Uriban 학생들은 참 gitu ya 여러분. 참 똑똑해요 gitu. 참 똑똑해요 여러분. Ini artinya cam atau aju gitu. Cuman pakai rumus gitu 여러분. Ya memang kalaupun seandainya teman-teman susah ya udah pakai cam atau aju saja. Tapi ingatlah kalau ada kata yogan berbadan anida itu sama artinya dengan sangat ya ya Rabun. Gitu ya ya Rabun. Artinya sama dengan sangat. Oke. Contohnya jadi 우리 반 학생들은 여간 똑똑한 것이 아니다. 오랜만에 친구를 다시 만나서 여간 기쁘지 않았다 gitu kan. Jadi di sini artinya karena bertemu lagi teman-teman setelah sekian lama, berarti yogan kipeci anata jangan terkecoh terkecoh dengan ji anatanya. Ini artinya justru sangat gembira. Aju kipota gitu ya, Rebun. Aju kipota. 내 동생은 여간 공부를 열심히 하는 것이 아니다. Berarti artinya adik saya eh, belajar belajar rajin sangat gitu berarti di sini dodongsengen aju dodongsengen aju 열심히 공부합니다 gitu ya Robun ya. Jadi kalau ini sebenarnya bahasa intermediate-nya sudah sampai ke advance ya Robun untuk menyatakan sangat ya. Misalnya eh, Yuna teman saya ini banget ini udah aku siapin. Sebentar ya.
Maaf ya Rebun, soalnya sekalian udah malam, jadi sekalian ngurusin anak, mau naik tidur. Yuna teman saya sangat baik hati. Nah, ini sih ya Rebun. Jadi nanti Yuna, teman saya Yuna. Nah, di sini ya Rebun, sangatnya ini Yogan, tapi di belakangnya ditambahkan baik hati, berarti di sini tambahkan kalau dia, ampun deh, kalau dia misalnya kata sifat, berarti pakainya en atau nien gosi anita gitu ya Rebun. Jadi di sini sangatnya itu adalah Yogan, terus ditambah di sini kalau kata sifat, kata sifat konsonan, dia pakainya en gosi ani eo animnida gitu ya Rebun ya. Ani eo atau anida gitu ya Rebun ya. Nah, kalau misalnya berakhiran vokal, maka pakai nien gosi anita. Nah, karena si baik hati ini kata sifat dan berakhiran vokal, berarti teman saya 제 친구 유나는 yogan cakhada ya kan dannya dibuang berarti pakainya nien gosi cakhan gosi 아니에요 gitu. Nah, ini sama persis artinya 제 친구 유나는 아주 atau 정말 atau 참 착해요 gitu ya 여러분. Jadi kita mau menyatakan kalimat positif tapi pakai bentuk negatif anieyo di sini gitu ya 여러분 ya. Contohnya misalnya apa? Eh misalnya Michael eh, orang Amerika tetapi sangat suka apa ya, sangat suka kimchi gitu misalnya. Berarti di sini Mikael sangat kimchi suka. Berarti di sini Michael Tinen Migugin Inde ya kan ya rebunnya. Tetapinya di indenya yogan kimchinya dulu ya rebun ya. Kimchi를 yogan 좋아하는 것이 eh aduh ya rebun pengen nangis rasanya. Eh, ya rebun bisa pakai cuah haji anta boleh ya rebunnya terserah ya rebun lah ya rebunnya. Aduh, mau gimana yang nanda ini? Jadi ini bisa begini ya rebunnya. Bisa langsung saja ji an semnida, ji anayo, ji anta atau kalau lampau berarti ji anas soyo gitu ya rebunnya. Ini juga kalau lampaunya berarti anios semida, anios soyo gitu ya rebunnya. 이게 뭐야? Ya ampun, ya ampun banyak banget. Oreo, Oreo.
Kimchi, tapi ini sering keluar ya Rebun dalam apa namanya topik ya. Yogan, Chuahanen, Go. Nah, sebentar ya Rebunnya ini saya kan tadi baru kata sifat ya. Berarti kalau kata kerja tuh, bentar ya Rebun ya. Maaf ya teman-teman ya, maklum sambilan terus nih. Kedengeran berisik, maaf ya Rebun. Nah ini kalau misalnya kata kerja, kalau pakainya ini, yang non gogosian ini dah, berarti di punya dong pakainya non ya Rebun. Namanya, tapi kalau misalnya, ih, tapi kalau misalnya ini, pakai jian semnida, semuanya sama ya Rebun ya. Ini juga, aduh, sama ini. Rebunnya berarti kan suka itu kan kata kerja kan berarti yoga, cowahanan gosi, anio. Karena sukanya sekarang jadi nggak lampau ya Rebun ya. Berarti bukan anio saya, tapi kalau Michael teman saya sampai tahun lalu suka kimchi, berarti kan sudah sukanya dulu, berarti ini tinggal diganti anio soyo gitu ya Rebun ya. Ribet banget ya. Padahal artinya cuma suka gitu ya Rebun. Saya sendiri jarang pakai ini sih ya Rebun. Orang saya juga apa kurang memperhatiin di film gitu ya atau di drama, tapi seingat saya sih saya sering ketemu ininya pas kalau lagi ujian topik aja ya Rabun. Jadi saya udah tahu kalau misalnya disuruh pilih mana kata yang datang bersama dengan Yogan, belakangnya pasti apalinnya dan si Anita atau Jianta gitu, pasti negatif ya Robona. Ini juga bisa diganti pakai yang Jiana ya. Michael Sinan 미국인 인데 김치를 요간 좋아하지, karena sukanya sekarang berarti pakainya yang sekarang. Tapi kalau dulu berarti kan gimana ya, Run? Kalau misalnya dulu berarti Michael orang Amerika atau gini, Michael dulu sangat suka kimchi. Michael dulu sangat suka kimchi gitu ya. Berarti di sini Michael sini 옛날에 예전에 gitu ya, sebelumnya gitu ya, Run ya. 예전에 김치를 여간 좋아하지 않았어요. Gitu ya, Rabun ya. Berarti di sini aniossoyo gitu ya, Rabun. Pokoknya Rabun ingat aja kalau ada kata yogannya itu udah pasti artinya sam gitu. Berarti ini artinya sama dengan Michael Sinen
예전에 김치를 아주 많이 좋아했어요. gitu 여러분. Cuman kan yang Michael Shannon 예전에 김치를 아주 좋아했어요 itu eh, apa buat anak basic lah ya Rabun. Kali ini buat anak intermediate-nya gitu. Oke, dikit lagi ya Rabun ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk yang ini. Kita lihat ke belakangnya ya Rabun ya. Contohnya di sini. eh 그 논문 주제가 여간 어려운 것이 아니다. Berarti 그 논문 주제가 아주 어려웠어요. Jadi topik skripsi itu atau skripsi itu sangat susah. Berarti ini sama dengan 아주 어려웠어요. 아주 어려워요, 여러분. Karena ini kan nggak lampau ya, 아주 어려워요, gitu ya, 여러분. Nah, ini kalau misalnya 여러분 mau pakai yang ji anayo, berarti 여간 어렵지 않아요, gitu, 여러분. Ya. 음악은 우리 삶을 여간 풍요롭게 하는 것은 아니다. Jadi di sini lagu sangat membuat kaya hidup kita gitu ya. Berarti aju 풍요롭게 해요. Berarti ini artinya aju 풍요롭게 해요. Bentar ya, Rebun. Takut salah saya 풍요롭다 itu. Kamannya. Iya benar berlimpah gitu kan. Jadi eh, apa namanya? Lagu itu sangat membuat kaya atau mengayakan hidup kita. Gitu ya. Lalu contoh berikutnya adalah 처음 한국에 왔을 때 한국 생활이 여간 힘들지 않다. Jadi ketika datang ke Korea pertama kali, 한국 생활이 아주 gitu kan, 너무 힘들었어요, 여러분. 힘들었어요. Oke, 여러분 ya. Atau di sini 한국 생활이 여간 힘든 곳이 아니었다 gitu. Bisa diganti gitu ya, 여러분 ya. 힘든 곳이 아니었다. gitu ya, 여러분 ya. 내 친구는 한국 사람인데도 프랑스어를 여간 잘하는 것은 아니다. gitu kan ya. Teman saya, walaupun teman saya orang Korea, tetapi dia berbahasa Prancis sangat bagus. Berarti yogan 잘하는 것이 아니다. berarti 프랑스어를 아주 잘한다. gitu ya, 여러분. Nah, ini kata lainnya yogan 잘하지 않는다. gitu ya, 여러분 ya. 네. Nah, ini 여러분 yang 우리 반 친구들은 yogan 똑똑한 것입니다. Ini dijelaskan bahwa adanya yogan itu sebenarnya meu, cuman belakangnya itu jadi negatif gitu ya. Ini sama kayak ini 여러분. 나는 어, 5천 rupiah만 있어요. Ini artinya saya hanya ada 5.000. Ini kita bisa pakai dengan makna yang sama tapi pakai bentuk negatif. 나는 5천 rupiah밖에 없어요. gitu 여러분. Atau 나는 오늘 빵밖에 안 먹었어요. Kan gitu 여러분. Padahal mau nunjukin makna makna hanya tapi dalam bentuk negatif karena ada annya gitu ya Rabun ya. Nah, di sini diterangkan lagi ya Rabun bahwa kenapa ini jarang kita dengar karena eh yogan ini sering dipakai
dalam bentuk negatif saja dan dipakai dalam kondisi formal ya Robun atau bahasa tulis. Jadi ya Robun jarang menemukannya dalam percakapan, justru mungkin dalam undang-undang seperti itu ya Robun ya. Heeh. Oh, nah, nengosi itu kan disingkatnya menjadi nenge ya Robun ya. Jadi jangan kaget kalau nanti ya Robun melihat juga dalam bentuknya nenge gitu ya. 한국 생활이 여간 힘든 거 힘든 게 아니에요. Jadi di sini 아주 힘들어요 gitu ya. 한국 생활이 아주 힘들어요 gitu ya Robun ya. Ini kan eh, singkatan dari 힘든 것이 힘든 것이. Nah, ini singkatan dari 잘하는 것이. 여러분 jangan lupa ya. Nengot itu disingkat menjadi nengge. Saya rasa cukup sekian ya Rabun. Oh masih ada nih ya Rabun apalagi nih. Kim 선생은 여간 훌륭한 분이 아니다. Uh, berarti oh ini kalau pakai kata bendanya ya Rabun. Kalau pakai bendanya ya berarti tinggal ditambahkan iga saja ya Rabun ya kan ya. Berarti misalnya uh, Yuna adalah perempuan yang hmm, yang apa ya Rabun ya? Perempuan yang saya lupa ya Rabun. Ya udahlah yang baik hati sajalah. Nanti karena sudah malam berarti di sini kan Yuna adalah perempuan yang eh, sangat baik hati gitu ya Rabun ya. Berarti di sini Yuna eh, sang sangat baik hati yang perempuan adalah. Ini kan harusnya kan Yuna는 아주 착한 여자예요. Gitu kan ya Rebun ya. Nah, kalau pakai bentuk yogan, Yuna는 yogan, yogan, 착한 여자, 예요nya jadi 아니에요. Gitu ya Rebun. Ih jadi kayak kalau saya gara-gara anionya itu selalu beranggapan jadi kayak berkata negatif tentang Yuna gitu. Jadi saya sendiri tidak mahir menggunakan yogan ini ya Rebun karena jarang denger gitu kan. Karena memang benar ini banyak pakainya di teks gitu ya. Jadi saya masih lebih seringnya menggunakan kata aju, meu gitu ya Rebun ya. Contohnya di sini Guru Kim, Guru Kim adalah orang yang luar biasa. Part-time ini adalah part-time yang melelahkan untuk dikerjakan oleh siswa. Berarti die arbeitenden 학생이 untuk dilakukan hagienen itu artinya hagienen berarti himden tambahin sini ya. Beu himden iridah gitu ya Rabun ya. Semoga ya Rabun bisa mengerti ya. Saya akhiri penjelasannya sampai sini. Kalau ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan secara pribadi. 네, 감사합니다.